Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang di Talkshow Caraku Fair 2025 dengan tema Step Up Your Game, Make Your Dreams Happen. Aku Kania yang hari ini bakal menemani kalian sebagai MC sekaligus moderator. Senang banget bisa bareng-bareng di sini, apalagi acaranya bakal penuh inspirasi. Sebelum kita mulai, mari kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada operator dipersilahkan. Baik, terima kasih semuanya. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Project Officer kita, ya, Caraku Academy 2025. Caraku Fair 2025. Pada Kak Dista, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak MC untuk Kakak Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kak Niam selaku founder Caraku Academy, yang saya hormati Kak David selaku narasumber talk show hari ini, yang saya banggakan teman-teman panitia Caraku Fair 2025, serta seluruh peserta yang tentunya sangat luar biasa pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan izinnya kita dapat kembali berkumpul di acara-acara Fair 2025 yang sebuah rangkaian acara yang menjadi bagian dari anniversary Ceraku Academy yang ketiga. Baik teman-teman, setelah kemarin kita telah menyelenggarakan Expo Kampus yang mana menghadirkan banyak narasumber-narasumber yang tentunya luar biasa untuk berbagi wawasan seputar dunia perkuliahannya, universitasnya, dan akhirnya hari ini kita akan melanjutkan perjalanan inspiratif ini melalui talk show spesial yang pastinya tidak kalah menarik gitu ya dari kemarin. Hari ini kita akan belajar langsung dari sosok yang telah membuktikan bahwa prestasi bukan hanya tentang nilai, tetapi juga tentang keberanian untuk berproses dan terus berkembang. Kita akan mendengar kisah inspiratif dari Kak David Christopher yang pernah meraih juara satu mahasiswa berprestasi atau MAPRES, dan beliau akan berbagi pengalaman strategi sukses, kemudian serta motivasi dalam meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Saya yakin banyak dari kita di sini yang ingin tahu bagaimana caranya bisa terus produktif, unggul, dan juga mencapai target yang pastinya diimpikan. Maka dari itu, saya mengajak teman-teman semua yang hadir di sini untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Gunakan pula sesi tanya jawab sebaik mungkin sehingga teman-teman dapat mendapatkan pemahaman yang sempurna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyukseskan acara ini. Selamat mengikuti talk show hari ini. Semoga membawa manfaat dan inspirasi bagi kita semua.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Kak Kania. Baik, terima kasih banyak Kak Dista atas sambutannya. Sekarang kita akan masuk ke sesi talk show. Di sini aku akan sekaligus menjadi moderator juga, jadi siap-siap ya teman-teman untuk sesi seru bareng narasumber kita yang luar biasa. Tapi sebelum itu, aku akan membacakan CV beliau kepada operator, mungkin diperbolehkan share screen. Nah, hari ini, narasumber kita kali ini adalah Kak David Christopher, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, yang juga menjadi juara satu mahasiswa berprestasi nasional 2024. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya prestasinya Kak David itu banyak banget, kayak ada lebih dari 50 prestasi baik tingkat nasional maupun internasional. Keren banget ya, mungkin boleh dilanjut, operator. Di sini bahkan untuk riwayat prestasinya kurang kalau cuma satu slide, bisa lebih dari satu slide, membuktikan kalau banyak banget prestasi dari Kak David ini. Next. Ini juga masih ada lanjut lagi riwayat prestasinya. Banyak. Nah, selain itu, Kak David juga aktif di berbagai organisasi dan kegiatan pengabdian masyarakat. Hal ini membuktikan kalau Kak David tidak hanya aktif secara akademik, namun juga non-akademiknya. Next. Kak David juga memiliki pengalaman sebagai pembicara di beberapa acara. Next. Ini masih riwayat pembicara dari Kak David. Next. Oh, banyak banget ya teman-teman, sampai 3 slide nih riwayat pembicaranya. Mungkin boleh di next saja. Nah, ini Kak David juga memiliki riwayat sebagai moderator, seperti yang sedang aku lakukan sekarang, dan juga riwayat sebagai juri. Next. Dan ini merupakan sejumlah publikasi akademik yang menunjukkan kepiawaian Kak David di dunia riset dan akademik. Next. Nah, ini juga masih ada riwayat publikasi yang dipublikasikan melalui Scopus. Keren banget ya teman-teman. Pengalaman dan pencapaian ini udah nggak perlu diragukan lagi betapa luar biasanya narasumber kita hari ini. Next. Oh, udah ya. Baik, seperti untuk CV-nya sudah selesai, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja mendengarkan pemaparan materi dari Kak David Christopher. Pada Kak David, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, selamat pagi Kania dan juga teman-teman semuanya. Apa kabarnya semuanya hari ini? Boleh kasih reaction mungkin atau di rumah masing-masing? Oke, jadi terima kasih teman-teman dari Caraku Academy. Saya rasa ini adalah kegiatan yang nggak cuma positif, tapi sebuah kegiatan yang akan memberikan suatu kontribusi besar untuk masa depan teman-teman yang hadir. Ya, mungkin acaranya pagi, tapi teman-teman saya harus bilang ya, buat kalian semua yang join Zoom ini, sekalipun kalian meluangkan waktu, teman-teman di luar mungkin lagi masih ada yang tidur, mungkin masih ada yang apa pergi atau apa, teman-teman pasti akan mendapatkan sebuah nilai plus. Pasti akan ada sebuah value yang teman-teman di luar sana nggak bisa dapatkan, tapi teman-teman punya. Ya, ayo sama-sama kita akan belajar hari ini kayak gitu ya. Saya boleh langsung mulai kan ya dengan PPT-nya? Dipersilahkan, Kak. Oke, mohon dibantu. Panitia, apakah boleh PowerPoint yang sudah saya siapkan kemarin? Iya, jadi kalau kita ngomong tentang cerita gitu ya, dari zero to hero, saya adalah orang yang berasal dari latar belakang yang sama dengan teman-teman semuanya. Tidak ada yang spesifik bahwa saya itu adalah orang yang mungkin bisa dibilang sudah hebat dari dulu dan lain sebagainya. Saya percaya semua orang tuh pasti mulai dari zero. Ya, kalau kita ngomong tentang harta, mungkin bisa dia harta itu harta turunan dan lain sebagainya. Tapi kalau ilmu, semua orang baik itu kaya ataupun kurang, semua itu pasti mulai dari nol. Benar ya? Tidak ada orang yang mulai itu langsung hebat. Nah,
kita kan sama-sama cerita hari ini, gimana sih? Saya nggak bilang diri saya ini sudah sukses. Kalau kemarin saya ada mendapatkan juara satu mungkin di mahasiswa berprestasi nasional, terus tahun lalunya pernah menjadi mahasiswa kedokteran nasional berprestasi juga. Itu semua semata-mata adalah titik keberhasilan. Tapi titik keberhasilan itu adalah sesuatu yang membawa kita untuk mencapai titik yang lain. Jadi kita tidak boleh stop sampai kita ini sudah berhasil aja. Ya, nah saya akan cerita hari ini. Boleh diundang ya teman-temannya karena saya nggak sembarangin cerita pengalaman gitu ya. Jadi kalau hari ini saya ada cerita, saya harap bisa menginspirasi teman-teman. Silakan di-share link Zoom-nya ya ke teman-teman yang lain. Dan fokus kita adalah hari ini, saya mau cerita gitu ya. Sebenarnya poin-poin apa yang mau ditekankan untuk kita tuh menggali potensi diri. Kemudian untuk mencapai itu kan pasti ada banyak kegagalan dan juga proses yang ada. Saya harap teman-teman di sini cara Academy fokusnya kita yang ikut ya adalah belajar dari spirit saya. Artinya gini, kalau saya pernah gagal, Anda nggak usah gagal. Ya, apa yang menjadi kegagalan saya adalah sebuah hal yang Anda harus bisa pelajari supaya Anda paham hal tersebut dengan baik. Ya, ayo kita mulai ceritanya. Next slide. Oke, jadi semua dimulai dari ketika saya SMA. Saya adalah seorang anak SMA dengan baju abu putih seperti teman-teman semuanya. Kita nggak beda kok. Ya, mungkin beda sekolah aja. Tapi jenjang SMA adalah jenjang yang saya lewati. Ya, tapi siapa sangka gitu ya, seorang anak SMA itu next slide, seorang anak SMA itu bisa berubah menjadi seorang yang hari ini saya bisa melihat sosok diri saya kayak gitu ya. Ini adalah beberapa pencapaian dimulai dari Pilmapres Universitas, kemudian Pilmapres Kedokteran. Ini beda sih ya, Pilmapres Kedokteran ini tahun lalunya gitu ya. Tapi ya ini dari sini itu langsung naik ke wilayah. Setelah itu Pilmapres naik ke nasional. Dan hari ini saya melihat ini semua sebagai sebuah proses, teman-teman. Bukan suatu hal yang instan. Bukan karena sejak lahir saya pintar, kemudian saya apa namanya tiba-tiba mendapatkan semua achievement ini. Semua pasti ada step by stepnya. Ya, next slide. Nah, inilah beberapa capaian saya. Teman-teman nggak boleh jujur ya. Saya tidak merasa terbeban untuk mendapatkan prestasi. Kenapa? Karena saya mencintai prestasi. Ketika kita itu mencintai prestasi, itu beda ketika kita mengejarnya hanya dengan sebatas kita itu ingin untuk mendapatkan tekanan. Ya, beda rasanya kalau kita menjadikan prestasi itu sebuah motivasi. Ya, dan next slide, ini adalah beberapa kepemimpinan saya di KIHFK UNUT atau di organisasi yang saya pimpin. Itu adalah anggota-anggota saya dalam satu angkatan aja loh ya. Itu adalah mereka, belum angkatan yang lain gitu ya. Next slide. Ya, ini adalah beberapa aplikasi saya nggak bisa masuk semua karena terbatas tempat. Jadi ini adalah ya beberapa yang saya publish. Next slide. Ya, teman-teman, kehidupan sebagai seorang mahasiswa itu sangat diverse. Saya nggak bisa bilang bahwa kita tuh tugasnya hanya belajar aja, walaupun belajar adalah tanggung jawab utama kita. Belajar itu adalah tanggung jawab utama kita, tapi belajar bukanlah satu-satunya hal yang kita harus kerjakan. Ya, apa sih definisi MAPRES gitu ya? Definisi MAPRES itu sebenarnya bukan orang yang paling pintar, tapi orang yang paling pintar dan juga memiliki kompetensi dalam banyak hal. Dalam artian, eh, mampu dalam akademik, mampu dalam hal organisasi, penelitian, dan banyak hal lainnya. Yang dampaknya itu dirasakan. Kalau kita hanya pintar, tapi untuk diri sendiri untuk apa? Sadar nggak sih, ujung-ujungnya kita pintar itu untuk apa? Ujung-ujungnya kita pintar itu untuk menginspirasi orang lain, memajukan Indonesia. Itu aja, ya. Goal kita tuh nggak banyak kok. Goal kita tuh cuma satu. Gimana caranya kepintaran kita itu bisa menjadi dampak buat banyak orang. Ya, next slide. Nah, saya mau ini ya, buka sebuah cerita. Dan saya yakin cerita ini adalah cerita yang teman-teman semua pasti ngerti. Ada nggak teman-teman yang mau volunteer menceritakan? Ini cerita apa sih? Ayo, ada nggak dari berapa nih? Pesertanya berapa yang join nih? Ya, teman-teman ada yang mau cerita nih? Eh, apa sih yang teman-teman ketahui tentang cerita ini gitu? Ada? Oke, mungkin ini ya, lah, masih masih ini ya, masih baru bangun ya. Ya,
Intinya ini ada sebuah cerita di mana kalau kita lihat ya secara secara gamblang mungkin kita pernah dengar ini adalah cerita kura-kura lawan kelinci lagi lomba lari. Nah, ceritanya si kura-kura ini konsisten, tapi ya dia pelan. Dia punya kelemahan, dia pelan. Terus si kelinci itu dia memang basicnya lari cepat. Cuman kan dia sudah tahu jelas-jelas dia pasti akan menang. Di tengah jalan dia ketiduran. Hal ini menyebabkan ketika di tengah jalan dia ketiduran, kura-kura tetap konsisten, 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 dan melewatinya. Nah, tapi saya mau kita melihat ini lebih dari perspektif yang demikian. Bisa di next slide. Nih, teman-teman, sekalipun kelinci ini adalah orang yang cepat dan punya kelebihan. Lihat ya teman-teman ya. Dia ini cuma percaya pada satu kemampuan, kecerdasan, dan pengalaman larinya. Dia percaya bahwa karena memang aku bisa lari, ya udah, itu adalah kemampuanku. Mister Kuro itu lemah, jadi santai aja ya. Si kura-kura itu mau lari sekencang apapun masih kekencangan gua kok. Dia cuma tahu satu hal, kelebihan dan kelemahannya ya itu aja. Next slide. Tapi kalau Mister Kuro teman-teman, dia itu paham apa yang jadi kelebihan dan kekurangannya. Dia paham kelemahannya dia tuh dia nggak bisa lari. Tapi kelebihannya dia tuh konsisten. Dia terus mau mengasah skillnya dan melihat orang kalau lebih bagus dari dia dijadikan motivasi. Kalau ada yang lebih kurang dari dia dijadikan evaluasi apa yang jadi kekalahan orang itu. Sehingga dia nggak perlu kalah dulu untuk belajar. Teman-teman, Kak David mau bilang, kita nggak usah, bahkan kita itu tidak perlu menjadi orang yang pintar untuk ditakuti orang gitu ya. Saya nggak takut dengan orang pintar, teman-teman. Saya takut dengan orang yang rajin dan konsisten. Why? Orang yang konsisten dan rajin itu mungkin tidak pintar awalnya. Tapi karena dia itu konsisten dan rajin, bahkan mungkin apa yang saya pahami, bahkan mungkin kalau saya orang paling pintar gitu ya, di kelas itu, saya kan mungkin bisa dilampaui sama dia. Kenapa? Ya, pada dasarnya dia mau belajar. Dia mau belajar, dia mau mengasah skillnya, dan dia mau terus maju. Next slide. Lihat ya, dari sini kita belajar apa? Saat kita merasa nyaman, tidak berjaga-jaga, dan memutuskan untuk stop berkembang, di situ loh kekalahan berkembang. Saya nggak tahu teman-teman di sini latar belakangnya apa, mungkin ada yang gap year, ada yang mungkin SMA ya masih on the way cari. Teman-teman dalam memilih jurusan, saya akan kasih tipsnya di akhir mencari potensi gitu ya. Tapi saya mau mulai dulu dengan ini, bahwa kalau hari ini kamu punya sebuah cita-cita, jangan hanya berkembang dengan rasa nyaman. Ya, ketika kamu berkembang dengan rasa nyamanmu tidak berkembang, saya yakin kok, teman-teman mau sepintar apapun, tidak ada cita-citamu yang akan terwujud kalau kamu diam saja. Diam itu tidak selamanya emas. Next slide. Nah, bisa dilihat ya, orang yang ini mungkin kalau saya analogikan, mereka sama-sama kelas 12 hari ini. Tapi yang satu itu dia terus mau mencari tahu banyak ilmu, sehingga dia dapat sebuah growth mindset. Tapi satunya, ya, dia nggak bisa lari. Kenapa? Dia bisa sebenarnya lari, cuma at this point dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak konsisten. Nah, karena itu kita sama-sama mau lihat gitu ya. Next slide. Saya mau mulai dulu dengan ini teman-teman. Waktu saya SMA dulu, saya dihadapkan dengan dua gambar ini. Growth and fixed. Orang yang mau berkembang itu nggak bisa yang kiri. Kenapa? Pemikirannya ya segitu-segitu saja. Fixed mindset itu artinya gini loh. Kalau aku memang seperti ini, maka selamanya aku akan seperti ini. Dan pemikiranku adalah ini selamanya. Orang yang fixed mindset, mau kayak dia di mana diputar, mau kayak mau gimana pun, dia akan selalu fix. Tapi orang yang growth mindset, dia akan terbuka dengan perubahan. Dia percaya bahwa apa yang hari ini dia punya adalah suatu hal yang harus dikembangkan. Dikembangkan dan dibawa more and more. Next slide. Nah, saya mau kasih sebuah info kepada teman-teman bahwa untuk teman-teman sebelum kalian memulai jurusan, ya, Kak David harap kita selalu mulai dengan growth mindset. Kalau kalian hari ini lagi siapin UTBK mungkin buat tahun depan atau mungkin buat beberapa waktu kemudian nanti, ingat tuh ya, kamu itu tidak ditentukan oleh dari siapa kamu sejak lahir. Kalau kamu bisa kembangkan dengan tekun, konsisten, dan latihan terus, teman-teman, nanti ya, apa yang kamu nggak bisa jadi bisa hanya karena kamu mau. Boleh nggak kita punya mindset gini? Kekalahan kemarin itu adalah buku evaluasi untuk hari ini. Dan keberhasilanmu hari ini
itu adalah bahan bakar untuk kemenangan besok. Jadi jangan pernah kita punya mindset bahwa, oh ya ulas, aku tak segitu-segitu saja. Ya, ketika kamu mengembangkan itu dengan tekun, dengan konsisten, apa yang mungkin tidak pernah kau bayangkan akan kau dapatkan dengan mudah. Ya, next slide. Nah, seringkali orang itu kalau nggak dikasih tahu, dia akan punya fixed mindset. Ini adalah mayoritas, jadi saya pernah buat penelitian gitu ya. Banyak banget orang-orang itu yang apa ya, dia ya udahlah, kalau memang dia merasa bahwa dari lahir dia seperti itu, ya sampai selama-lamanya gitu ya, sampai selama-lamanya akan demikian. Temanku bisa ya karena dia bisa. Bahkan ada yang bilang, kalau temanku bisa, kenapa harus aku? Ya, nah itu adalah mindset yang salah. Kenapa? Kalau temanmu bisa, justru kamu harus mengikuti mindsetnya dia. Temanku bisa masuk ke dokteran nggak? Gitu ya. Loh, ya kamu juga bisa. Ya, gitu. Kalau kamu disuruh tes, kamu disuruh apa? Give your best. Kasih yang terbaik. Karena tidak selamanya itu adalah hal yang dikotak-kotakkan. Ya, next slide. Nah, teman-teman, kita mulai dulu dengan tiga hal ini. Karena saya yakin teman-teman semua kan pasti pada nyari SNBP ya, prestasi ya. Kalau teman-teman nggak dapat, atau teman-teman dapat, Kak David minta teman-teman lihat dari hal ini yuk. Kekalahan itu menandakan bahwa apa bagimu? Orang yang fix akan melihat kekalahan sebagai hal yang apa ya, tidak layak dia di sana. Tapi orang yang growth, dia akan melihat itu sebagai hal yang bisa diperbaiki, ya. Tapi kalau kamu lihat kemenangan, itu sebagai hal yang, oh iyalah stop, kamu tidak akan berjuang. Ya, by the way teman-teman, saya harus ke depan sebentar bukain pintu. Saya minta break sebentar aja panitia, sebentar aja. Oke? Sebentar aja, saya harus bukain pintu.
Oke, saya kembali. Maaf ya, saya di rumah sendiri soalnya. Jadi, apa namanya, ada keluarga yang mau ibadah tadi. Oke, nah, jadi kalau kita melihat sebuah kemenangan, teman-teman, ya, lihatlah itu sebagai sebuah hal yang begini loh. Oke, aku bisa menyelesaikan ini dengan cara yang demikian. Artinya apa? Artinya strategiku berhasil. Strategiku tuh main berarti. Aku harus terus mengembangkannya untuk belajar lagi. Nah, sekarang tergantung ya gimana kita melihat kesempatan. Ya, teman-teman, Kak David minta ya, karena kita ini gini ya, kita bilang, kesempatan itu tidak datang dua kali, teman-teman. Kalau datang dua kali pun pasti nggak sama. Kalau kamu lihat kesempatan itu sebagai pintu yang, alah, toh loh Kak, semua orang lo nyari. Ya, saya lo nggak, apa namanya, tidak the only one. Tapi teman-teman, kalau teman-teman melihat itu sebagai hal yang sekecil apapun itu kamu harus cari. Saya kasih tahu ya teman-teman ya, kalian ada di posisi yang sangat strategis untuk sukses dan berprestasi. Ada banyak banget kalau Kak David cerita ya, hal-hal dalam kehidupannya Kak David yang waktu itu kayaknya apa ya, sepertinya ya impossible aja untuk saya capai. Kenapa? Ya mungkin itu adalah hal yang semua orang itu pengen, jadi kayak mungkin probabilitas untuk saya itu dapat kecil. Tapi saya bilang ke diri saya, ini bukan tentang sebesar atau sekecil apapun probabilitas. Semasih saya bernafas, semasih saya masih bisa mengerjakan, mau itu sekecil apapun saya kerjakan. Saya lebih mending maju kalah tapi terhormat daripada saya nggak coba, saya udah kalah duluan. Cupu. Nah, saya percaya teman-teman semua di Caraku Academy itu punya growth mindset. Ya, next slide. Boleh di next slide? Oke. Nah, teman-teman, saya mau bilang begini. Ini mungkin message yang saya yakin bawa satu episode besar ya. Kamu mungkin bisa gagal dalam latihan, tapi latihan tuh nggak bisa gagal untuk melatih kamu. Sampai kapanpun ya, saya rasa nggak, kalau nanti pun teman-teman di kuliah pun saya yakin kok. Kekalahan itu, karena gini loh guys, saya mau cerita ya, 10 lomba pertama yang saya ikuti, ya, limanya kalah. Artinya 5 lomba yang saya ikuti itu kalah di awal. Tapi saya ngerti, saya kalah lomba itu bukan karena saya itu tidak passion. Hati-hati ya dengan kata-kata, aku nggak passion di sana karena aku kalah. Kalau Anda kayak gitu, mau Anda coba passion apapun, Anda akan merasa semua bukan passion Anda. Karena untuk mendapatkan jati diri, kita harus dihadapkan dulu dengan yang namanya ujian, teman-teman. Lulus nggak kita dalam ujian itu? Kalau sesimpel kamu menerima kekalahan aja kamu nggak lulus, ya gimana Anda itu bisa melangkah maju lagi? Next slide. Nah, teman-teman harus ingat ya, respon kita menentukan 70% nasib kita. Ada dua cara orang itu merespon kekalahan. Ketika dia kalah dan dia itu stress down, itu akan menghancurkanmu. Tapi coba lihat orang yang optimis dan mau belajar. Hari ini kalian prepare untuk UTBK, teman-teman pun gap year. Bingung ya setelah kerja selama setahun ini mau mencari gimana ya. Oh, kayaknya susah. Lawan-lawannya mungkin yang masih fresh-fresh SMA gitu ya, yang masih semangat-semangat. Guys, ketika kalian jauh di awal, itu secara nggak langsung kalau kayak pembuluh darah ya, itu menyalurkan menyalurkan patah semangat untuk hari-hari ke depan. Jadi, ayo, kalau hari ini kita itu mulai dengan tidak bisa, percayalah, sampai kapanpun akan susah untuk Anda naik. Tapi ketika Anda mulai dengan Anda itu mau mencoba, mungkin nggak akan selamanya berakhir langsung bisa, tapi minimal ya, minimal. Anda akan terus grow. Lebih mending Anda itu grow-nya begini, daripada Anda tuh langsung gini di awal, terus jatuh nanti. Ya kan? Mendingan mana? Anda grow-nya gini, atau Anda grow-nya itu begini, turun, naik, turun, naik. Nah, oke, next slide. Nah, setback is a setup. Artinya gini loh ya, kekalahanmu itu adalah anak panah yang ditarik mundur untuk siap-siap peluncuran ke masa depan. Saya mau cerita ya, saya waktu kemarin ingin sekali menjadi ketua panitia dari sebuah kepanitiaan yang besar di kampus saya. Saya tuh prepare berhari-hari dan singkat cerita saya kalah karena saya kurang realistis dalam mempersiapkan acara ini.
Ya, artian saya itu orangnya konseptor banget gitu ya. Jadi dalam eksekusi itu sesuatu yang berat banget lah untuk dilakukan dan ya beberapa pimpinan organisasi saya makanya tidak memilih saya waktu itu. Nah, tapi ini poinnya adalah saya cukup sedih waktu itu. Tapi saya sadar kalau saya diem saja, saya bisa aja bilang begini, oke, saya nggak kepilih nih. Ya udah, saya nggak diem aja karena memang saya nggak passion. Mungkin hari ini nggak ada saya yang menjadi ketua organisasi. Saya bilang ke diri saya, mungkin ini bukan tempat saya, tapi ini tetap akan menjadi passion saya. Berarti bedanya, passion itu bisa banyak tempat. Tempatmu tuh nggak hanya satu, dua, tiga, teman-teman. Tempat itu banyak. Nah, sekarang kalau saya mau bilang gitu ya, passion itu eh, dicari apa didapatkan. Passion itu sudah ada dalam dirimu, teman-teman. Passion itu tinggal diaktifkan. Ibaratnya kayak gembok ya. Gembok itu sudah ada dalam dirimu, tinggal kamu buka. Nggak susah kok. Next slide. Nah, bisa nggak sih growth mindset itu menjadi berpikir kritis dan kreatif? Nah, kita lihat ya. Next slide. Nah, ini adalah cara yang kadang mau kasih ke teman-teman. Eh, titip pesan ya teman-teman ya. Ini buat kalian nanti belajar UTBK, buat kalian nanti belajar apa. Ini adalah dua nilai yang perlu 3 tahun Kak David belajar, tapi Kak David akhirnya bisa paham ini sekarang. Orang itu tidak semuanya kreatif. So when you have creative thinking, itu adalah sesuatu yang unik. Jangan mau ikut template orang teman-teman. Artinya apa? Jangan pernah kamu ikut-ikutan orang untuk milih jurusan. Ya, semua temanku mau ini, aku ikut. Hey, one day kamu kerja, kamu tidak bisa numpang ke pekerjaan temanmu. One day kamu kerja, ya kamu akan berdiri di kakimu sebagai seorang yang bekerja. Jangan pernah remehkan yang namanya jurusan. Ini nggak main-main teman-teman. Ketika mungkin temanmu di luar sana lagi tes gitu ya, tes buat apa namanya masuk kampus. Kamu jangan di pikiran yang kayak ya udahlah, aku tak ikut tesnya berapa, aku tak ikut berapa. When others do one, you do five. When others do two, you do ten. Give extra mile. Akan ada sebuah perbedaan. Ketika kamu mengerjakan sesuatu itu biasa-biasa, dan ketika kamu mengerjakan sesuatu itu dengan effort yang lebih. Lihat kondisi sekarang, solusinya apa? Kamu analisis. Kurangnya apa ya? Beda kok teman-teman orang yang seperti itu. Ya, next slide. Nah, ini critical thinking. Ya, ini adalah kemampuan untuk kamu bisa menganalisis. Berpikir kritis ini, ya, saya sarankan teman-teman sering-sering mengikuti perlombaan atau organisasi ya. Mungkin kalau teman-teman masih sekolah, yang sekiranya bisa melatih masalah. Ya, saya ngomong soal organisasi ya. Banyak banget yang bilang organisasi itu, ya mungkin saya nggak akan menjudge orang yang ngomong demikian, tapi dari perspektif saya teman-teman, organisasi itu adalah simulasi kehidupan. Ya, memang benar. Anda mungkin kalau di organisasi itu seakan-akan ya disuruh-suruh, seakan-akan apa namanya di apa namanya ditaruh dalam sebuah lingkup yang harus ngikutin aturan. Tapi itulah Anda one day. Suatu hari nanti tidak semua itu akan berjalan sesuai dengan Anda apa yang Anda mau. Ada banyak titik kehidupan yang harus mengizinkan kita berada di posisi yang kita itu harus memilih yang mana. Nah, jangan sampai kita jatuh pada pilihan yang salah. Ya, nah itu semua kita tidak akan nanti kalau kita nggak berpikir kritis, teman-teman. Ya, jadi pastikan mulai hari ini kita harus selalu analisis SWOT gitu ya dalam mengambil setiap keputusan. Kayak gitu ya, apa strength-nya, kelebihannya, apa kekurangannya, apa peluangnya, dan apa ancamannya. Next slide. Nah, orang yang growth mindset itu suka tantangan. Dia tidak akan lari. Kenapa? Dia tahu hanya dengan tantangan dia bisa dewasa. Orang yang growth mindset itu tidak akan diam. Dia akan terus mengeksplor sampai dia berhasil. Dia tidak akan menetapi nasibnya, dia akan resilience. Saya mau kasih sebuah tips. Satu hal yang saya pelajari sejak saya itu tidak bisa apa-apa dulu sampai saat ini. Masih nggak bisa apa-apa juga sih sebenarnya, karena saya masih belajar. Tapi yang saya pelajari lagi dulu ya. Orang yang mau sukses itu harus bisa resilience. Tahan banting.
dia itu mau di kotak kayak gimana, dia itu mau dibawa serendah apa, dia akan tetap setia di sana. Bahkan apa yang berharga dalam kehidupannya sekalipun diambil daripadanya, dia akan tetap stay. Kenapa? Dia resilience. Next slide. Nah, dampak buruk hidup itu dengan fixed mindset itu kayak gini teman-teman. Bosan, percayalah, bosan, capek, tertekan, eh, tidak tidak apa namanya, eh tidak punya apa namanya, tidak punya pendirian, takut merasa tertekan, kayak gitu ya. Itu. Next slide. Nah, eh saya mau kasih sebuah cerita bahwa tidak semua itu menekan kita, teman-teman. Next slide. Tekanan itu membuat Anda lebih kuat loh. Lihat ya. Kalau Anda itu kodok, gitu ya. Jangan kodok, jangan Anda itu kodok deh. Anggaplah kodok. Kodok itu kalau ditutup toples, dia disuruh lompat. Mungkin dia nggak akan tinggi. Kenapa? Dia ditekan. Tapi ketika dia itu toplesnya itu dilepas, kodok itu akan melompat setinggi mungkin. Kodok itu akan melompat bahkan mungkin lebih tinggi daripada apa yang dibayangkan. Kenapa? Karena kodok yang ditutup toplesnya gitu ya, sudah terbiasa dengan yang namanya daya tahan. So ketika dia itu dibuka, daya tahannya dia itu selesai, dia akan tetap terbiasa mulai dari nol menghadapi tantangan. Sehingga apa? Dia akan melompat setinggi mungkin. Teman-teman, terima kasih sebuah nilai ya, value ya. Kadang-kadang tantangan ada untuk melatih kita untuk terbiasa mulai dari bawah. Apa yang dimulai dari bawah itu akan selalu konsisten sampai di atas. Dan jangan punya pikiran, next slide, seringkali ya, nasibku tuh dibentuk dari siapa aku lahir. Saya mau kasih kita sebuah value. Next slide, saya mau cerita ya, ada seorang kakek tua, dia kebiasaan sejak jadi ini ya, sejak jadi papa zaman dulu, dia itu suka punya kebiasaan minum-minum, rokok gitu ya, dan gaya hidupnya pokoknya yang nggak banget dah. Nah, next slide, si papa ini pas zaman masih muda punya dua anak kembar, lahir dari rahim yang sama, di tanggal yang sama, bersama-sama, anak kembar. Next slide. Nah, besok besarnya jadi orang yang beda. Padahal itu sama-sama anak kembar dari papa mama yang sama, dengan papa yang kebiasaan yang sama. Tahu nggak? Ketika dua orang ini besar, mereka satu jadi orang yang sukses, satunya nggak. Satunya ngikut kebiasaan papanya, satunya tidak. Ketika ditanya jawabannya apa? Next slide. Jawabannya itu sama, because of my father. Guys, it's not the same answer. Yang satu bilang, iya, because of my father, I follow him. Karena papa saya jadi seperti ini. Tapi yang satu juga sama ternyata. Karena papa saya dulu seperti ini, saya belajar ini tuh salah. Saya mau upgrade diri saya. Next slide. Saya mau kasih petunjuk ya teman-teman. Bahwa orang yang fix itu akan menjadikan apa yang salah selama-lamanya salah. Tapi orang yang growth akan menjadikan apa yang salah motivasi untuk berbenah. Next slide. Artinya apa? Nyambung dengan yang di awal tadi. Nasibmu nggak dibentuk sejak siapa kamu lahir, tapi bagaimana kamu berpikir untuk meresponnya. Next slide. Nah, ini adalah perannya ketika teman-teman sedang menunggu mungkin ya, kalian ikut volunteer itu di mana. Kamu itu minimal ya, kalau ikut organisasi dan peran lingkungan, kamu akan ketemu banyak orang. Mungkin akan ada banyak gesekan. Jangan berharap kamu tidak ada gesekan. Gesekan itu yang mendewasakan. Nah, ketika kamu itu belajar, kamu dapat umpan balik. Disitulah teman-teman akan mendapatkan pembelajaran. Next slide. Apalagi kamu jadi pemimpin, gitu ya. Jadilah seorang yang apa namanya terus mau berjuang, mengkaji banyak perspektif benar salah, memahami kebutuhan masyarakat. Next slide. Nah, gimana sih caranya kita ngubah fix jadi growth gitu ya? Ya kamu harus kenal dulu kenapa kok orang tuh bisa fix. Saya minta teman-teman semua fokus sekarang, pahami 5 gejala ini. Teman-teman, kuliah itu hanyalah masa transit.
SMA sebenarnya masa transit. Kalau kamu menganggap kuliah itu adalah masa kehidupanmu, kamu salah. Kamu hanya 3 tahun atau 4 tahun di kuliah. Setelah itu kamu akan menghidupi kehidupan nyata. Saya mau ajak teman-teman mikir sama-sama. Sampai umur berapa sih manusia bisa hidup? Umur 90 misalnya ya. Kamu cuma punya waktu di masa SMA dan kuliah itu cuman dari umur 16 sampai 25 tahun. Lalu kamu kuliah lagi mungkin kalau kamu S2 dan lagi, ya let's say kamu sampai umur 30. Kamu punya 10 tahun dari umur 16 sampai umur 30 tahun, 10 sampai 15 tahun untuk mempersiapkan 50 sampai 80 tahun yang akan datang dalam hidupmu. Bisa nggak kita berpikir sejak teman-teman SMA sekarang? Kalau hari ini kita pakai 10 tahunnya kita tuh untuk hal-hal yang sia-sia, mau jadi apa masa depanmu? Jangan kaget kalau masa depanmu adalah masa depan yang bergantung pada orang. Biasakan sejak sekarang, jangan terpaksa kalau kerja keras. Bahkan ya saya punya statement, kalau saya kerja, dikasih kesempatan untuk kerja, hanya untuk mendapatkan pengalaman, tanpa dibayar pun saya akan kerjakan. Kenapa? Tidak apa-apa. Sekarang mungkin tidak dibayar. Tapi apa yang saya persiapkan sekarang itu kan melatih dan memperlebar kapasitas saya. Saya mungkin bisa terbiasa mengalami setback. Feedback bisa negatif, tantangan bisa datang. Tapi saya tidak akan pernah minder dengan orang lain sukses. Kenapa? Karena saya tahu dia bisa sukses hari ini karena dulunya dia mengalami apa yang saya alami. Next slide. Nah, cari tahu potensimu teman-teman. Ada dua cara, bisa dari hobi atau keluar zona nyaman. Next slide. Saya mau bilang kepada teman-teman semua bahwa zona nyaman itu adalah sesuatu yang menjebak kadang-kadang. What you think you hate the most ternyata bisa menjadi sesuatu yang brings up you the most. Saya dulu nggak suka ikut lomba poster waktu SMA. Tapi saya sadar bahwa saya nggak bisa apa namanya saya nggak bisa diam saja. Apa yang saya kira menjadi hal yang capek buat saya, ternyata bisa menjadikan saya tuh lebih naik dan naik. Next slide. Oke. Nah, ini jangan pendam potensi diri teman-teman. Saya mau kasih sebuah dua analogi ya. Ada yang namanya dikubur, ada yang namanya ditanam. Sebuah benih ketika itu ditanam sama ketika dia dikubur itu berbeda outputnya. Benih yang dikubur akan semakin terpendam, tapi benih yang ditanam akan semakin bertumbuh. Next slide. Nah, setelah kamu sudah mendapatkan potensi diri, ya, Kak, aku tahu aku kayaknya passion di DKV deh, Peter di desain deh. Kamu harus perlengkapi. Gimana caranya tahu itu passion atau itu cuman suka-suka aja, Kak? Kamu latih. Kalau kayaknya kalau saat kamu latih itu kamu semakin suka, semakin bertumbuh, terus kamu tanami, terus kamu pupui, kamu akan menguasai setiap talentamu. Next slide. Ya, so kamu harus terus mengevaluasi dan belajar lagi. Kalah itu wajar, tapi setiap kalah itu adalah bahan bakar untuk kamu menang. Hari ini kamu kalah 2-3 kali fungsinya apa? Supaya kamu menang berpuluh-puluh kali. Next slide. Kamu harus terus memotivasi dan mengapresiasi. Karena self motivation itu important teman-teman. When you feel like you quitting, remember why you started. Next slide. Samalah ibu hamil tadi ya. Dia tahu mau sesakit, secapek, semenderita apapun, dia pasti akan mendapatkan kesuksesan. Kenapa? Karena dia tahu ada hal yang menanti dia di depan. Apresiasilah pencapaianmu. Jangan jangan menunda-nunda. Next slide. Upgrade diri dan berjuang lagi. Jangan pernah stop pada kata capek, teman-teman. Tidak ada kata pensiun untuk belajar. Tahu nggak kenapa? Ketika kamu pensiun untuk belajar, orang lain yang mengambil kursimu. Hari ini, tidak semua orang seberharga dirimu. Kalau kamu punya kesempatan hari ini untuk berjuang, gunakanlah semaksimal mungkin. Gunakanlah sepowerful mungkin, dan gunakanlah sebaik-baiknya. Next slide. Jangan overpuas. Ya, kenapa? Ketika kamu puas, kamu tidak akan bergerak. Kalau kamu sudah puas, tanyakan kepada dirimu, what's next?
Di atas awan, selalu ada awan. Ayo sama-sama kita berbesar hati, tapi kita tetap rendah hati. Bahwa kita tidak boleh selalu, apa ya, ambis untuk mencapai kemenangan. Ambis boleh, tapi jangan over ambis. Next slide. Pernah mager nggak Kak David waktu mencapai kuliah gitu ya? Next slide. Ya, pasti pernah ya. Humans are humans. Nah, saya mau kasih kita sebuah cerita. Next slide. Ada dua orang, teman-teman. Ya, boleh di next slide. Rahasianya itu ini. Ingatlah visi dan misi. Ya, saya punya sebuah cerita yang relate dengan ingat visi dan misi. Bisa di next slide. Ada namanya Mr. X dan Mr. Y. Dia bangun di jam yang sama, teman-teman. Dan tiba-tiba dia mager di jam yang sama. Sadar nggak? Detik di mana dia merasa mager, dia punya dua pilihan. Satu dia bangun, satu dia tidur. Ketika dia bangun, dia belajar. Jam 10 dia sudah mungkin udah masuk materi-materi UTBK gitu ya. Jam 1 dia udah nge-review, ikut bimbel kayak gitu-gitu. Sementara yang satunya masih tidur. Masih tidur nyenyak. Akhirnya jam 3, yang ini baru bangun, yang ini sudah diskusi. Yang ini produktif, yang ini capek dan kosong. Saya mau bilang ke kita semua, apa yang hari ini di tangan kita mungkin kecil, tapi sekecil apapun itu bisa menjadi hal yang luar biasa ketika kita berjuang. Next slide. Ya, teman-teman, bisa geser dulu. Bisa tolong di next slide. Ya, nanti ya, ini adalah harapan saya buat teman-teman semua. Jangan buat dirimu yang bangga karena kampusmu, tapi buatlah kampusmu bangga karena mereka punya dirimu. Ya, next slide. Nah, sekarang gimana Kak David caranya kita mempersiapkan diri nih untuk menghadapi hambatan di kuliah? Next slide. Nah, saya kasih singkatan ya. Gigih. Ini adalah strategi saya untuk kita mencapai kesuksesan. Yang pertama, G. Next slide. Yang pertama adalah kamu harus gali dan ketahui style belajar. Ya, kamu tuh yang mana? Visual, audit, atau taktil? Visual itu artinya adalah kamu melihat, lalu kamu itu apa namanya lebih paham. Audit itu artinya adalah kamu mendengarkan penjelasan, lalu tuh lebih nyaman. Atau kamu taktil. Taktil tuh artinya kamu tuh lebih nyaman belajar dengan kamu tuh gerak, kayak gitu-gitu. Next slide. Nah, ini visual itu enak lihat gambar langsung, pakai spidol, gambar-gambar, pakai flashcard gitu-gitu ya. Dia lebih suka pakai gambar dan belajar tuh enak kalau ditulis. Next slide. Kalau audit itu lebih suka mendengarkan itu dengan apa ya? Dengan mendengarkan. Kalau mendengarkan itu kayaknya lebih masuk aja gitu. Karena kayak ada penekanan-penekanan yang dia suka kalau mendengarkan orang tuh ngomong. Next slide. Jadi itu kalau mendengarkan tuh di repeat gitu-gitu ya. Kalau tactile itu dengan diskusi, dengan kamu itu gerak aktif, dengan apa namanya belajar itu mungkin sambil ada gambar-gambar. Tapi kali ini gambar-gambarnya bukan untuk dilihat, tapi kayak pernah nggak kamu belajar sambil cara-cara gitu? Nah itu ya. Next slide. Ingat time management. Guys, time management itu penting banget. Kamu harus tahu yang mana yang di prepare, yang mana yang kamu lakukan sekarang, yang mana yang direncanakan, yang mana yang harus kamu delegasikan, dan mana yang mungkin kamu harus nggak usah lakukan. Next slide. Kamu selalu ingat 3 hal ini, teman-teman. Yang mana sih hal yang penting, yang urgent, mana hal yang penting, dan hal yang signifikan. Contoh saya ada di sini. Saya tahu ada ujian yang mendatang. Kita harus tahu urgensinya yang mana. Kamu udah ada UTBK misalkan. Kamu tahu waktunya kamu punya berapa. Bagilah waktu itu dengan baik. Ya, seberapa penting sih hal itu dan seberapa apa signifikansinya. Saya berdoa teman-teman semua di sini tidak ada yang tidak lulus ya. Semuanya lulus, amin ya. Nah, next slide. Karena itu kita harus selalu ingat planning sistemmu setiap hari itu harus jelas. Saya minta teman-teman semua download Google Calendar atau di website kan ada ya, calendar.google.com. Ayo kita sama-sama.
belajar digunakan ini dengan baik. Tidak semua yang kita lakukan itu bisa kita ingat di otak, guys. Percayalah deh, please deh, gitu ya. Semua itu pasti harus dipakai yang namanya time to time. Next slide. Nah, berikutnya apa? Ikuti prosesnya. Say no to distraction. Kalau kamu capek, kembali ke visi awalmu. Next slide. Ya, eh hindari egois dan aktif berbagi. Jadinya ayo kita sama-sama pegang value pendidikan kita. Ilmu itu semakin dibagi akan semakin banyak, teman-teman. Ilmu yang dibagi itu akan semakin bertambah-tambah besar. Next slide. Ya, ketika kamu membagikan ilmunya, ini saya berbagi ilmu tentang kesehatan mata ya, karena saya anak kedokteran gitu kan, kita akan semakin bisa mengedukasi banyak orang lebih daripada apa yang kita bayangkan. Next slide. Terakhir dari saya, tidak ada kesempatan ketemu yang tidak boleh ditembus. Kalau kita sudah merencanakan apa yang baik, hanya dua hal yang dapat terjadi. It's either persiapanmu berjalan sesuai rencana, tapi jauh lebih luar biasa, atau persiapanmu nggak jalan sesuai rencana, tapi jauh lebih indah. Kamu kan berkata dalam dirimu, untung aja aku tidak mengikuti rencanaku. Tapi itulah intinya. When you have a good preparation, you will get a good achievement. Next slide. Ya, inilah foto saya waktu Ilmu Pres kemarin. Senang banget bisa ketemu sama 16 orang paling berprestasi di Indonesia, 16 sarjana dan 16 diploma. Pesan saya teman-teman, jangan pernah sia-siakan masa mudamu. Masa muda itu hanyalah 10 tahun teman-teman, dari terhitung kamu SMA. Nanti loh, sesungguhnya masa depan itu adalah 40 tahun ke depan. Prepare your youth for your amazing future. Sekian dari Kak David, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak David. Materinya luar biasa menginspirasi. Kita jadi bisa lihat ya teman-teman, perjalanan Kak David yang nggak langsung juara satu Pilmapres nasional, tapi juga mengalami tentunya banyak kegagalan di awal yang tidak membuat Kak David berhenti. Tadi kita juga mendapatkan banyak insight bagaimana memiliki growth mindset, critical thinking, dan juga tips-tips untuk memperbaiki lah saat kalian magang dengan tadi metode gigihnya Kak David. Oke, mungkin sekarang kita lanjut ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, bisa langsung tulis di kolom chat atau bisa langsung raise hand bertanya langsung ke Kak David. Silakan ya teman-teman. Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari peserta lain, Kak David, aku juga penasaran nih. Mungkin aku juga ikut nanya ya, Kak. Dari sekian banyak prestasi yang kakak raih, ada nggak sih satu momen yang paling berkesan dan mengubah cara pandang kakak dalam berkompetisi? Mungkin boleh diceritakan dulu, Kak. Satu hal yang mengubah saya dalam kompetisi itu adalah kita berkompetisi untuk berproses dan belajar. Saya ketika awal-awal kalah mempertanyakan, layak nggak sih saya ikut lomba? Karena saya sadar, memang benar loh ya, saya mungkin kalah 5 kali. Tapi sebuah hal yang saya sadar itu gini loh ya, ternyata di balik saya kalah 5 kali, ada 10 kemenangan yang menanti saya di depan. Dan hal yang saya nanti adalah begini, ketika saya itu kalah satu, minimal loh ya, ketika saya kalah satu, di percobaan kedua, saya lebih baik dari sebelumnya. I will wake up stronger than yesterday. I will uh, stand. I will stand stronger. I will fight better. And I will go more far than before. Dan ini mungkin sekarang menjawab ya, yang di chat. Gagal itu maksudnya apa? Kok apa maksudnya guru itu bagimu? Guru bagi mungkin guru ini kita analogikan sebagai sesuatu yang mengajarkan kita. Kalau kita tidak gagal, kita tidak tahu kalau ternyata cara kita nggak seperti itu. Contoh, saya itu adalah orang yang auditori misalnya ya. Kalau saya nggak coba awal dengan visual dulu mungkin, dan saya tahu kalau visual ternyata salah, tidak akan ngerti. Hanya dengan saya itu ngerti kalau saya itu nggak bisa di visual, makanya saya bisa belajar audit. Kalau saya tidak ngerti caranya saya apa namanya belajar dengan satu cara gitu ya,
maka saya tidak akan paham lagi gitu ya untuk memahami cara yang lain ya. Hanya dengan kita gagal kita bisa belajar, tapi kadang-kadang hanya tidak dari gagal kita. Kita lihat orang lain kayak sekarang loh ya. Anda ngerti Kak David cerita kayak gini, kan dari gagalnya Kak David dulu, ya nggak sih? Hanya karena Kak David itu gagal, teman-teman bisa belajar, ya. Jadi apa namanya? Berterima kasih untuk Caraku Academy supaya karena sudah mengadakan ini gitu ya. Kak David nggak sembarang cerita gitu ya. Kak David cerita ini ke teman-teman semuanya yang memang mau mendaftar. Artinya apa? Memang kalian tuh mau tahu. Lalu ini ya, pengalaman yang keren sekali Kak David. Terima kasih gitu ya. Ada nggak sih tokoh sosok yang menginspirasi Kak David dalam meraih prestasi? Motivasi saya itu adalah dosen saya, namanya Pak Bima. Beliau adalah dosen saya yang sangat apa ya, sangat punya pendirian bahwa dia itu bisa mencapai apa yang mungkin dia itu ragukan sebelumnya. Tidak ada yang menghambat untuk berkata nggak bisa. Beliau tuh selalu mencari cara, pokoknya gimana caranya harus bisa. Gimana caranya saya harus mendapatkannya. Siapa lagi? Presiden kita, Pak Prabowo. Sosok yang menurut saya pekerja keras. Tapi sekeras apapun, rendah hati. Saya terkagum dengan beliau. Pemimpin kita luar biasa ya. Makanya saya, apa ya, saya bangga punya pemimpin-pemimpin yang hebat seperti beliau. Saya ingin, saya sebagai generasi penerus bangsa, belajar dari pemimpin kita sekarang, mengembangkan itu lagi. Ya, kakak pernah mengalami shock nggak di awal kak? Gimana kak David menanganinya? Kalau saya di kedokteran, shocknya itu cara belajar. Tapi mungkin supaya lebih general ya, ke mahasiswa. Mahasiswa itu udah nggak lagi yang namanya dikejar, kita yang ngajar. Di SMA mungkin guru masih ngajar kita, ayo cari nilai gitu ya. Kalau kamu di kuliah, kamulah yang bertanggung jawab pada nilaimu. Kalau skripsi kamu nggak kelar, nggak ada dosen yang nyamperin ke rumahmu. Yang ada apa? Kamu yang harus berusaha. Kalau kamu tidak mengejar, kamu tidak akan mendapatkan. Itu yang saya dapatkan. Dan satu hal lagi ya, time management di kuliah itu beda nggak kayak SMA. SMA kamu besok ulangan, hari ini ada kegiatan OSIS. Izin aja ke Pak Guru, Pak, kita cancel ya kegiatannya ya. Atau undur lah. Kalau kuliah, nggak bisa. Kalau di kuliah, kamu ada kerjaan, besok ujian, ya bodo amat, jalan sendiri-sendiri. Kalau kamu tidak belajar dari apa yang disebut dengan time management, tidak akan kamu dapatkan itu. Ya, nah, gimana cara kalian supaya seimbang antara belajar dan melakukan kegiatan lain, terutama memasuki PTN? Apakah ada perkiraan sehari belajar berapa jam? Jujur, kalau saya mau jujur, saya pasti membaca buku 1 hari 1 jam. Sungguh, walaupun kadang-kadang ya cincai lah kadang-kadang 40 menit gitu-gitu ya. Tapi at least saya mempersiapkan waktu untuk self development. Dan kalau mau strategi belajar saya, kalau saya lagi belajar gitu ya, saya pakai strategi 20 menit, 20 menit tidur, 3 jam belajar. Maaf, 20 menit istirahat, 3 jam belajar, atau 40 menit tidur, nah, 3 jam belajar. Nah, kuncinya gimana? Ikut lomba, ikut prestasi. Jawabannya satu, teman-teman. Kita itu harus selalu, ya, saya ulangi, kita itu harus selalu memperlebar kapasitas. Akuarium 5 liter nggak akan bisa ditampung, nggak bisa menampung air 15 liter, ya nggak? Hanya dengan akuarium 20 liter, air 15 liter itu bisa tertampung. Kalau kita mau menampung kapasitas yang besar dalam hidup kita harus biasa kerja under pressure untuk memperlebar kapasitas kita. Semakin kita itu dikekang, semakin kita itu dihambat gitu ya, kita tidak akan bisa bertambah dan berkembang. Ya, nah disebutkan Kak David di Google Calendar, bagaimana cara membuat jadwal ya? Ada tips-tips nggak Kak cara membuat jadwalnya? Sesimpel kalau kamu, let's say ya, ada yang pertama harus dilakukan adalah tulis semua agendamu, agenda rutin dulu. Kalau saya tulis hari Sabtu sore saya ke gereja, hari Jumat saya ada komunitas rohani. Kalau saya di hari apa, saya ada apa. Yang kedua, event-eventmu. Kayak hari ini nih, Caraku Academy.
Saya sudah plotting ini dari minggu lalu, keren. Kak Dinda gitu ya, ngecat saya itu sudah dari awal kemarin. Sehingga kemarin ada lagi jadwal saya hari ini, saya pindah ke nanti sore. Dia yang ngalah, kenapa? Dinda udah booking saya duluan. Ya, saya sudah pasang di jadwal kalender saya, jam 8 WIB, saya harus ada di Zoom. Tadi pagi saya bangun jam 7, hanya untuk datang ke kalian. Nah, itu. Jadi, itu. Yang ketiga, planning-planning kita. Contoh, saya punya target minggu ini sudah apa? Sudah harus menyelesaikan karya ilmiah apa. Hari ini harus sudah menyelesaikan apa. Yang keempat adalah bukan planning, tapi ekspektasi kita. Di bulan ini minimal saya sudah daftar apa. Kalau skripsian minimal udah skripsi beberapa. Mungkin buat teman-teman masih jauh ya. Atau kayak gini, minimal UTBK di minggu ini sudah belajar apa. Minimal kalau kalian mau lomba, sudah sampai mana progresnya. Ya. Nah, itu. Silakan Nadia kalau mau nanya gimana? Eh, Baik, terima kasih Kak David dan juga Kak Kania. Izin bertanya, perkenalkan nama saya Nadia dari SMA Negeri 1 Tayu. Nah, izin bertanya Kak, bagaimana kalau eh, misalnya kita itu aslinya orang yang selalu ingin mencoba banyak hal, tetapi kita itu dapat pressure dari banyak orang, apalagi orang-orang terdekat. Jadi kayak kita itu kalau mau mencoba itu selalu takut gagal kan kalau ke pressure dari orang terdekat, apalagi kalau dari orang tua atau sahabat itu kan pasti kayak langsung jadi takut gitu kan kalau mau mencoba gitu. Terima kasih, Kak. Oke. Pressure itu sesuatu yang bahaya loh ya. Kalau kita tidak bisa menangani pressure, teman-teman, kita akan semakin ke bawah. Biasakan punya mentalitas sebuah bahwa semakin kita ditekan, kita akan semakin melambung tinggi. Nah, kita harus paham bahwa mentalitas itu nggak cepat dimunculkan. Ya, mentalitas itu nggak bisa muncul tiba-tiba. Mentalitas itu, teman-teman, dibentuk dari yang namanya eh, sebuah pendirian dulu. Ya, bahwa oke, kamu misalnya di pressure ya, orang-orang terdekat, orang tua misalkan, kamu harus gini, 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 gini. Kamu kalau kamu cek dulu, kira-kira pressure orang tua tuh sesuai nggak dengan passionmu? Misal nih, kamu dipaksa untuk masuk kedokteran, padahal kamu tuh lebih suka matematika. Ya kamu jangan membuat dirimu kayak ya udah deh matematika. Kamu akan menghidupi dirimu. Tapi penting untuk mendengarkan orang tua ya, hormati mereka. Nah, tapi poinnya adalah ketika kamu dapat pressure, kamu lihat pressure itu membangun apa tidak. Dalam artian, pressure itu kok memang pressure adalah pressure yang membuat kamu itu semakin harus berjuang. Kayak misalnya mama bilang, ayo belajar, 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 belajar. Ya nggak apa-apa. Kecuali pressure itu dari orang nggak dikenal, kamu dikata-katain, ya nggak usah didengerin. Nah, terus pressure yang apa lagi soal pressure gitu ya? Pressure itu justru akan membuatmu semakin tahu bahwa ada yang harus ditekan untuk berkembang. Kadang ada satu cara untuk kamu berkembang, yaitu dengan kamu ditekan. Kalau kamu tidak ditekan, kamu tidak berkembang. Sama proses kemarin Pilmapres nasional, saya capek teman-teman. Teman-teman saya pulang kuliah, FK gitu ya, sore, saya tengah malam. Why? I need to study. I need to learn. I need to prepare with my lecturers. Dengan dosen-dosen saya. Capek nggak? Capek. Tapi saya tahu. Saya optimis. Pada waktu itu, gila aja ya. Saya mengekspektasikan melawan 15 orang lain yang paling berprestasi di Indonesia nih. Gila aja gitu ya. Tapi saya punya pandangan. Saya nggak lihat siapa lawan saya. Artinya gini, kita tetap menghormati, tapi saya nggak mau menjadikan itu kayak hal yang menakut-nakuti saya. Saya akan selalu fokus pada saya bisa apa, itu yang saya kerjakan. Seperti itu. Semoga menjawab ya Nadia. Sudah, Oke, Kak. kembali Terima ke kasih banyak, Kak Kania. David. Sama-sama Nadia. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Ini mungkin masih ada pertanyaan tambahan, Kak. Mungkin boleh dijawab terlebih dahulu. Oke, yang di chat ya. Ya, Buku-buku benar. self development ya. Apa namanya? Saya selalu membaca beberapa yang mungkin terkenal itu adalah Atomic Habits. Tiny Changes, Remarkable Results of kalau nggak salah ya namanya ya, Atomic Habits. Pokoknya apa namanya perubahan-perubahan kecil yang bisa mengubah kehidupanmu. Terus saya suka, ini lucu ya, apa namanya bicara
itu ada seninya. Ya, itu biasanya ya sebenarnya itu agak nyambung ke soft skill sih. Tapi seru ya. Ternyata sesimpel kamu ngomong gini, itu bisa mengubahkan hidup orang loh. Sesimpel kamu ngomong, kamu bisa membuat orang yang tadinya itu tidak ada tidak ada apa semangatnya jadi semangat. Kita juga suka baca buku grit gitu ya, passion, kegigihan. Saya terinspirasi dengan tokoh-tokoh gitu ya. Angela Duckworth waktu itu dia banyak banget ngebahas gitu ya mengenai passion dan penting sekali grit itu kegigihan yang tidak sembarangan dipunya gitu ya. Kemudian kalau teman-teman tahu gitu ya, saya apa ya namanya bukunya ya? Pokoknya buku-buku seputar mindset gitulah. Saya suka buku yang suka seputar mindset. Kenapa? Karena mindset itu sesuatu yang jadi kunci kita gerak. Ya, percaya nggak sih kalau kita itu nggak gerak apa kalau kita itu geraknya nggak by mindset, itu nggak ada arahnya. Dengan kita punya mindset, kita tuh akan semakin apa ya? Kayak arah gerak drive kita tuh pasti nyaman. Ya, jadi selalu kita tuh punya mindset bahwa oh, aku itu pengen go to a specific place. Kalau kamu buat jangka jangka apa goal, jangan buat goal yang jangka panjang aja. Buatlah goal yang jangka pendek juga. Kadang-kadang kalau jangka panjang nggak susah ya. Ah, yang mau jadi orang kaya, ya apa caranya? Kan harus pelan-pelan dulu. Jadi pastikan kita itu punya step by stepnya dalam goal jangka pendek seperti itu. Kembali ke Kania. Baik, terima kasih banyak Kak atas jawabannya. Mungkin bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, kita masih mempersilahkan ya, karena masih ada waktu. Dan mungkin untuk sambil menunggu teman-teman lain ya Kak, mungkin yang masih ingin bertanya-tanya, mungkin aku juga pengen nih Kak, Kakak bisa nggak Kak ceritain lika-liku dan perjuangan Kakak saat kelas 12 kemarin, dan gimana Kakak bisa berhasil mendapatkan FK di Udayana Kak. Dan mungkin jalur masuknya boleh diceritakan juga gitu Kak ke teman-teman, karena kan mostly kelas 12 kali. Thank you Kak. Oke, saya SNMPTN dulu namanya. Sekarang SNBP ya namanya ya. Benar nggak Kania? Ya, benar SNBP Kak. ya. Ya, SNBP itu SNMPTN namanya teman-teman. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri. Nah, eh, memang itu bukan sesuatu yang mendadak dipersiapkan. Saya percaya persiapan itu harus dari jauh-jauh hari. Saya persiapan udah dari SMP ya. Nah, lika-liku saya memang berat teman-teman. Ketika teman-teman di SMA saya itu santai, mencari kesenangan, jalan-jalan, saya harus ikut lomba. Saya harus diam di perpus ketika yang lain lagi belajar. Artinya apa? Bukan berarti saya nggak belajar jadinya. Jadinya kalau saya di-spend untuk saya ngerjain lomba, sepulang saya ke sekolah, saya harus ngajar materi yang ketinggalan. Bahkan saya pernah waktu itu di-spend seharian, saya minta tugas ke guru. Gitu ya, tolong ajarkan saya. Kalau gurunya nggak ada, udah pulang, ya saya yang harus minta catatan ke teman saya. Saya pernah hanya ke rumah saya tengah malam untuk minta catatan. Saya ikut lomba itu macam-macam teman-teman. Lomba itu kan kita pasti membawa ekspektasi sekolah. Kalau kita tidak tidak apa ya, tidak memberikan yang terbaik gitu ya, ya repot teman-teman gitu ya. Kita akan kalah dan lain sebagainya. Itulah yang mungkin membuat saya terpressure gitu ya. Tapi saya gini, saya kok percaya ya. Saya benar-benar percaya bahwa saya pasti akan dapat FK. Saya optimis. Dan optimisme itulah yang membuat saya semakin berkembang dari hari demi hari. Ya, saya jadi semakin semangat, saya jadi semakin maju. Dan apa yang hari ini saya punya tidak sembarangan lagi. Kayak gitu. Jadi waktu dekat-dekat itu kan repot ya. Mau ujian, mau apa, aduh rasanya kayak stres banget gitu ya. Tapi justru karena saya itu stres, itu yang membuat saya semakin terdrive untuk saya itu tidak melupakan momen-momen itu. Sekarang ini kan momen di mana saya tuh capek bangun pagi, belajar. Jam 5 pagi saya bangun teman-teman untuk persiapan UAS. Dan saya tidak pernah menyesal. Lalu saya nanya, kenapa? Kenapa ya saya capek? Buat apa sih capek belajar gini? Saya nggak pernah nemu jawabannya. Tapi jawaban itu baru bisa saya temukan hari ini. Saya berterima kasih kepada David yang lama, bahwa terima kasih sudah memberikan yang lebih daripada apa yang terbaik. Demikian. Wah, berarti dari SMA sendiri udah dimulai ya Kak perjuangannya untuk ngedapetin kampus dan jurusan impian. Oke, Benar banget. mungkin
karena sudah tidak ada lagi yang bertanya, Kak, mungkin pertanyaan saya menjadi pertanyaan terakhir pada sesi tanya jawab ini. Sebelumnya terima kasih banyak, Kak, sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Semoga dari sesi tanya jawab ini bisa membantu teman-teman untuk meraih kampus impian maupun mimpi-mimpi nantinya. Setelah sesi tanya jawab ini, yaitu terdapat agenda penyerahan sertifikat, maka di sini saya mengundang Kak Adista sebagai Project Officer untuk menyerahkan sertifikatnya. Dipersilakan, Kak. Dan untuk operator mungkin boleh share screen ya. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Kak David karena sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri Cara Fair 2025 dengan berbagi banyak pengalaman dan juga hal-hal yang tentunya memberikan motivasi gitu ya bagi teman-teman peserta semua, dan harapannya apa yang sudah disampaikan Kak David ini dapat memberikan banyak wawasan serta dapat diterapkan juga ya teman-teman di kehidupan teman-teman sehari-hari. Ini ada sedikit yang bisa kami serahkan mengenai sertifikat ya Kak. Terima kasih banyak Kak David dan sukses selalu Kak. Thank you so much, Arista, dan teman-teman semua. Baik, mungkin ini sebelumnya Kak, kita izin dokumentasi juga ya Kak, antara Kakak juga dan juga dengan Adista selaku project officer-nya. Sebentar di spotlight dulu. Mungkin untuk tim dokumentasi boleh ya dibantu screenshot dan akan dipandu oleh saya. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak David. Sekali lagi saya ucapkan telah memaparkan materinya untuk hari ini didengar oleh teman-teman dan juga sebagai Kak Adista yang sudah menyerahkan sertifikatnya. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sosialisasi bimbel kepada tim Cerako Academy. Saya persilakan. Eh, Halo, apakah suara saya udah masuk? Sudah, Kak. Oke. Sebelumnya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Lukman Hakim dari Carako Academy. Di sini, terima kasih kepada pembawa acara karena telah memberi kesempatan untuk promosi bimbel Carako Academy. Mungkin bisa next slide, Kak. Oke, jadi selamat datang di Bimbel Online SNBT 2025. ABC Ambis Bareng Caraku merupakan program bimbingan belajar UTBK SNBT dari Caraku Academy yang bertujuan untuk mempersiapkan siswa kelas 12 atau sederajat dan juga gap year dalam mengikuti ujian seleksi masuk PTN, yaitu melalui jalur ujian UTBK SNBT. Program ABC Ambis Bareng Caraku diharapkan dapat menjadi mitra pendidikan terdepan dalam membantu siswa mencapai hasil terbaik mereka dalam mengikuti seleksi UTBK SNBT dan meraih kesuksesan di PTN Impian. Baik, jadi teman-teman di sini untuk fasilitas yang bisa kalian dapatkan jika kalian join kelas reguler kita, yang pertama ada kelas online 88 pertemuan, kemudian mentoring sebanyak 10 kali, kemudian tryout rutin sebanyak 10 kali, kemudian 90 plus video pembelajaran kelas online 2024, kemudian konsultasi pemilihan jurusan, materi dan bank soal UTBK SNBT 2025, kemudian pengajar yang profesional, kemudian akses webinar masuk PTN, rekaman Zoom kelas, dan grup belajar online. Jadi untuk kelas online-nya, kita ada 88 pertemuan yang akan diisi di setiap minggunya, di setiap harinya, satu minggu bisa 7 kali, karena ini udah mepet banget UTBK ya teman-teman ya. Jadi benar-benar belajarnya harus benar-benar yang intens,
sehingga persiapannya bisa lebih matang gitu. Kemudian mentoring juga seandainya ada keluhan dari teman-teman mengenai belajar, mengenai nilai tryout yang tak kunjung naik seperti itu. Kemudian tryout rutinnya juga ada sebanyak 10 kali, jadi biasanya di akhir pekan untuk tryoutnya. Kemudian 90 plus video pembelajaran kelas online, ini 90 plus video ini hasil recording dari kelas-kelas online yang telah berjalan seperti itu. Kemudian juga ada konsultasi pemilihan jurusan, seandainya teman-teman masih ragu dan butuh yakin untuk memilih jurusan ataupun PTN yang diinginkan seperti itu, melihat nilai tryout teman-teman seperti itu. Kemudian materi dan bank soal UTBK, pengajar profesional, akses webinar masuk PTN, rekaman Zoom kelas, grup belajar online. Selanjutnya Kak, mungkin bisa next slide. Baik, ini untuk prosedur pendaftarannya teman-teman. Jika teman-teman berminat, teman-teman yang ada di sini berminat, Sobat Caraku, ingin bergabung dengan bimbel online kita, yang pertama bisa menghubungi admin dan mengisi form pendaftaran, kemudian melakukan pembayaran, dan siap bergabung di kelas online. Kemudian untuk timeline kegiatan sendiri, yang pertama pendaftaran 2 sampai 9 Februari 2025. Jadi cuman ada sekitar 8 hari ya teman-teman ya. Kemudian pelaksanaannya 10 Februari sampai 27 April 2025 seperti itu. Kemudian untuk jadwal pelajarannya, ini jadwal dalam seminggu ya. Yang pertama Senin penalaran umum, kemudian Selasa pengetahuan dan pemahaman umum, kemudian Rabu ada pemahaman bacaan dan menulis, kemudian Kamis pengetahuan kuantitatif, kemudian Jumat literasi bahasa Indonesia, literasi bahasa Inggris, Sabtu penalaran matematika, dan Minggu kelas mentoring atau tryout mingguan. Seperti itu. Kemudian ini untuk harganya teman-teman, kebetulan kita lagi ada promo yang lumayan ramah di kantong untuk teman-teman jika ingin bergabung. Yang pertama untuk paket individu, jika teman-teman bergabung mendaftarkan dirinya sendiri, jadi satu orang yang daftar cukup membayar Rp400.000 per orang seperti itu. Kemudian kalau seandainya teman-teman bergabung mendaftar ke kita bareng itu 3 orang langsung, itu bisa dapat harga Rp350.000 per orang. Jadi total Rp1.050.000 seperti itu. Kemudian untuk promo ini bisa teman-teman dapatkan dengan langsung hubungi admin dan melakukan pendaftaran. Kemudian untuk diskon ini hanya berlaku tanggal 2 sampai 3 Februari 2025 dan khusus bagi peserta Caraku Fair seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang join Caraku Fair bisa langsung saja nanti menghubungi admin untuk bisa mengklaim promo ini seperti itu. Baik, tadi mungkin fasilitas yang teman-teman Caraku Academy bisa dapatkan adalah mentor yang profesional, kemudian ada fasilitator juga. Yang pertama kita akan memperkenalkan fasilitator kita yang akan mendampingi teman-teman belajar UTBK sampai nanti teman-teman melaksanakan UTBK. Yang pertama ada Kak Wahyu dari Universitas Gajah Mada. Kemudian ada Kak Alma dari S1 Universitas Negeri Semarang. Kemudian ada Kak Mira dari Universitas Ahmad Dahlan, kemudian Kak Solihun Niam dari Universitas Jenderal Sudirman, kemudian Kak Raisa dari Universitas Gajah Mada, dan Kak Salma dari Universitas Pajajaran. Seperti itu. Kemudian untuk tim pengajar kami, yang pertama untuk tentor bahasa Indonesia ada Kak Haura dari Universitas Indonesia, kemudian ada tentor matematika dari ada Kak Hardi S2 Universitas Jambi, kemudian ada tentor bahasa Inggris ada Kak Rahma S1 Universitas Brawijaya, kemudian ada tentor bahasa Indonesia juga ada Kak Solihun Niam dari S1 Universitas Jenderal Sudirman. Kemudian ada tentor matematika dan penalaran umum ada Kak Alia dari Institut Teknologi 10 November. Kemudian ada tentor matematika dan penalaran umum ada Kak Rino dari S1 Universitas Gajah Mada, seperti itu.
Baik, kemudian untuk mentor-mentor kita yang akan mendampingi teman-teman juga, yang pertama ada Kak Adis dari Universitas 11 Maret, kemudian Kak Fauzan dari Universitas Gajah Mada, kemudian Kak Ismi dari IPB University, Kak Arbi Universitas Hasanuddin, Kak Farhan Universitas Brawijaya, Kak Hisham Universitas Pajajaran, Kak Anggi Universitas Erlangga, dan Kak Robi dari Universitas Indonesia. Oh ya, kemudian ada Kak Ervan juga dari Universitas Lampung dan Kak Atika dari Universitas Pendidikan Indonesia. Dan mungkin perlu teman-teman Caraku Akademi ketahui bahwasanya mentor dan beberapa pengajar dan fasilitator kita merupakan alumni dari Caraku Akademi yang telah berjuang di Caraku Akademi untuk mengejar PTN impian dan sekarang telah diterima di berbagai universitas-universitas ternama di Indonesia seperti itu. Baik, ini untuk Instagram Caraku Akademi, untuk soal sosial media kita ada di @caraku.academy. Mungkin nanti bisa teman-teman follow karena di situ akan ada banyak informasi-informasi yang nantinya bisa teman-teman dapatkan seputar UTBK dan SNBT 2025 dan juga nantinya kita juga akan sering mengadakan event-event di situ dan juga nantinya juga kita sering mengadakan promo seandainya teman-teman untuk saat ini gagal mengklaim promonya bisa mengikuti promo selanjutnya seperti itu. Mungkin next slide Kak. Baik, ini mungkin gambaran nantinya kelas online-nya via Zoom meeting seperti ini teman-teman. Bisa dilihat ini ada apa ya? Ada beberapa contoh kelas online yang telah kita laksanakan yang nantinya teman-teman jika bergabung dengan kita juga akan akan menemukan kelas seperti ini juga. Jadi ini contoh-contohnya teman-teman bisa dilihat, bisa diperhatikan mungkin banyak beberapa hal yang bisa menjadi keunggulan kita gitu, menjadi keunggulan kelas online dari Caraku Academy. Mungkin bisa next slide Kak. Baik, kemudian ini untuk akses materi dan bank soal via Google Classroom. Bisa dilihat ini teman-teman. Nantinya teman-teman akan dapat materi juga yang seperti ini. Jadi teman-teman setelah kelas online via Zoom meeting nanti juga bisa mendapatkan akses soal seperti ini. Jadi nanti bisa belajar mandiri karena nanti video kelas yang telah terlaksana nanti bisa diakses, diputar ulang dan dibuat belajar lagi sambil melihat materi dan bank soal seperti itu. Next Kak. Ini rekaman kelas online juga, kemudian ini 90 plus video pembelajaran kita yang ada di YouTube kita, tapi YouTube terbatas karena hanya peserta Caraku Academy ambis bareng Caraku yang telah mendaftar kelas reguler yang bisa mendapatkan aksesnya seperti itu. Oke, baik. Ini slide terakhir. Ini ada testimoni bimbel ambis bareng Caraku dari Kak Rafli Ferdiansyah yang diterima di Universitas Diponegoro Administrasi Publik. Bimbel ABC sangat membantu saya memahami materi dengan lebih baik, terutama untuk pelajaran yang sulit, pengajarannya ramah dan penjelasannya juga mudah dimengerti. Baik. Itu testimoni dari Kak Rafli Ferdiansyah yang telah diterima tahun kemarin angkatan 2024 di Universitas Diponegoro Administrasi Publik. Kemudian ada Kak Atika Syahira yang diterima di Universitas Pendidikan Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia memberikan kita bintang 5. Kemudian di Caraku Akademi ini aku senang dengan tutor maupun mentor yang baik-baik dan pengajarannya mudah dipahami. Kakak mentornya juga sangat membantu dalam berkonsultasi mengenai jurusan maupun universitas dan cepat tanggap dalam merespon. Sedangkan untuk kakak tutor atau pengajarnya ketika kita bertanya akan selalu responsif sehingga bisa menanyakan materi dengan mudah. Seperti itu. Mungkin testimoni-testimoni lain bisa teman-teman baca sendiri. Nanti di official Instagram kita juga ada beberapa testimoni dari beberapa alumni kita yang telah diterima di universitas ternama di Indonesia, di beberapa universitas ternama, seperti itu.
Mungkin closing statement dari saya, Kak. Mari kita berjuang, semangat, semoga diterima di kampus-kampus impian. Mari berjuang, mari berusaha, dan mari raih PTN impian bersama Caraku Akademi 2025. Terima kasih, saya Lukman Hakim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, terima kasih banyak Kak Lukman atas pemaparan sosialisasinya bagi teman-teman yang tertarik untuk mendaftar. Bisa saja langsung menghubungi admin atau bisa pantau terus informasinya di Instagram officialnya yaitu caraku.academy maupun bimbelonline_ABC. Ditunggu ya teman-teman yang ingin meraih kampus impiannya untuk mendaftar. Nah, selanjutnya acara kita belum selesai karena sekarang saatnya kita akan seru-seruan bareng nih main game. Nantinya akan ada 3 pemenang yang berhak mendapatkan hadiah. Jadi mungkin untuk operator atau panitia dipersilakan untuk share screen gamenya. Baik, teman-teman, ini boleh langsung join aja Kahoot dengan menuliskan kode dari gamenya yaitu 5483387. Ditunggu ya teman-teman. Udah ada tegar nih. Teman-teman yang lain boleh ditunggu ya. Masih ada Sabita juga. Ayo teman-teman join. Ada hadiahnya nih buat 3 pemenang terbaik. Oke, udah ada Kalista juga. Udah ada 3 orang nih. Yang lain boleh ya langsung join. Oke, sudah ada Nadia. Kita tunggu yang lain ya teman-teman. Sebentar Kak, jaringan saya agak lemot. Oke, nggak apa-apa. Kita masih tunggu beberapa menit lagi sampai semuanya pada join ya. Oke, udah ada Imelda, Atika. Kita masih nunggu yang lain lagi ya teman-teman. Bakal dapat hadiah nih. Jadi buat teman-teman diharapkan semuanya bisa join gamenya nih. Oke, udah ada Muhammad Zaki. Bagi teman-teman yang lain masih ditunggu ya buat join. Oke, udah ada Stofa juga nih. Ya, Kalista nih rejoin ya. Oke, oke. Masih kita tunggu yang lain ya teman-teman.
Oke, udah ada nambah Ica. Buat teman-teman yang lain masih boleh banget join karena kita bakal tunggu sampai 10.35 ya. Jadi jangan sampai kelewatan nih teman-teman. Oke, teman-teman mungkin karena semuanya sudah join ya, semua peserta. Mungkin dari operator mungkin bisa kita mulai aja sekarang gamenya. Oke, benar atau salah nih. Caruk Fair 2025 merupakan kegiatan perayaan anniversary Caraku Academy yang kedua. Benar atau salah nih teman-teman? Kalau misalnya dengar sambutan dari Kak Dista, harusnya teman-teman bisa jawab nih. Oke, jawabannya salah ya teman-teman. Karena Caraku Fair ini anniversary ketiga dari Caraku Academy. Bukan kedua ya. Boleh next, Kak. Kayak yang teratas ada Nadia dan Imelda dengan skor yang sama nih, 907. Oke, boleh next. Sekarang kuis. Berikut merupakan agenda kegiatan Caraku Fair 2025 kecuali oke, mungkin teman-teman yang udah ikut dari hari pertama bisa banget nih tahu jawabannya apa. Oke. Oke, kecuali workshop ya teman-teman. Ada 5 orang nih yang berhasil jawabannya benar. Coba kita lihat siapa yang jadi teratas. Naik nih Tegar jadi yang paling tinggi dan top 3-nya ada Tegar, Nadia, dan Kardo. Ini masih ada sisa 13 pertanyaan, mungkin boleh dikejar ya teman-teman. Next. Pada hari pertama terdapat 10 narasumber, true or false. Yang join hari pertama pastinya bisa ngejawab nih, ada berapa narasumber. Oke, kita lihat siapa yang benar. Oke, benar ya teman-teman, ada 10 narasumber dari universitas berbeda yang ikut jadi caraku hari pertama kemarin. Next, Kak. Oke, Tegar masih jadi yang paling atas dan Ica ini ada strict nih, 3 jawaban beruntun terbanyak. Oke, ayo next. Oke, sekarang bentuknya kuis. Benefit mengikuti cara Fair 2025 kecuali apakah relasi, ya sertifikat, door prize, atau souvenir nih teman-teman. Oke, jawabannya souvenir ya teman-teman. Karena selain souvenir, kalian bisa mendapatkan semua benefit seperti relasi, door prize, maupun e-sertifikat. Next, Kak. Oke, Tegar paling atas nih dan juga dia mendapatkan streak 4 coba beruntun terbanyak yang diikuti oleh Nadia dan Ica. Buat teman-teman masih bisa ngejar ya. Next, Kak. Oke, serangkaian acara cara COVID-25 berlaku selama 2 hari. Benar atau salah? Aduh, ini harusnya mudah ya teman-teman, terutama yang ngikuti 2 hari tersebut. Apakah benar atau salah? Oke, jawabannya benar ya teman-teman, di mana hari pertama berisi Expo Kampus dari 10 narasumber dari top-top univ di Indonesia dan juga yang hari ini yaitu talk show bersama juara Pilmapres Nasional. Next, Kak.
Oke, paling atas masih Tegar, diikuti oleh Nadia dan Muhammad Zaki yang berhasil menyalip Ica. Tapi tenang aja, masih ada 10 pertanyaan lagi, masih bisa direbut lagi ya posisi top 3-nya. Next, Kak. Terdapat beberapa jalur masuk universitas, kecuali ada SNBP, SNBT, SNBY, SM. Mana nih teman-teman yang bukan jalur untuk masuk universitas? Oke, tentunya SNBY ya teman-teman. Itu nggak ada nggak ada jalurnya. Next, Kak. Oke, top 3 masih Tegar, Nadia, dan Muhammad Zaki. Masih belum berubah ya teman-teman. Next, Kak. Logo berikut merupakan logo Universitas Hasanuddin. Coba kita lihat ya teman-teman. Benar atau salah nih logonya? Oke, boleh dijawab. Salah ya teman-teman, itu bukan logo Universitas Hasanuddin. Ada 10 orang nih yang jawabnya benar. Next, Kak. Kita lihat siapa nih sekarang. Oke, Tegar masih bertahan ya di atas teman-teman. Dan untuk urutan top 3-nya masih belum berubah. Cuman selisihnya juga nggak begitu jauh ya. Jadi masih bisa dikejar untuk 8 pertanyaan terakhir. Next, Kak. Alma mater ini merupakan milik. Oke, kita lihat alma maternya. Oke, warna hijau toska nih teman-teman. Mungkin ada yang tahu? Oke, 5 orang benar. Universitas 11 Maret. Benar ya teman-teman? Boleh di next. Oke, ternyata top 3 masih belum berubah ya teman-teman. Masih ada Tegar, Nadia, dan juga Muhammad Zaki. Oke, boleh di next, Kak. Tema talk show cara Cover 25 adalah From Zero to Hero. Benar atau salah nih teman-teman? Yang ngedengerin talk show dari awal pasti dengar banget nih. Ya, oke, benar ya teman-teman. Sesuai juga tadi materi yang dibawakan oleh Kak David, yaitu From Zero to Hero. Next. Oke, top 3 masih sama. Dan Nadia juga mendapatkan streak 9 jawaban beruntun terbanyak. Wih, belum ada salah nih teman-teman Kak Nadia. Oke, boleh next saja, Kak. Gedung berikut merupakan gedung milik. Coba kita lihat. Aduh, ini universitas mana teman-teman? Kalau misalnya ada yang dengerin full nih dari 10 narasumber kemarin, harusnya bisa jawab. Oke, benar. Itu yaitu gedung Universitas Brawijaya. Boleh next, Kak. Siapa aja nih yang benar? Apakah posisinya berubah, teman-teman? Oke, untuk top 3-nya masih sama ya, teman-teman. Dan Tegar berhasil mendapatkan jawaban beruntun sebanyak 10 kali. Dan untuk posisi keempatnya berubah nih, dari Kak Imelda. Oke, boleh di next, Kak. Kak David Christopher Chandra pernah meraih juara satu Mapres 2024 dan menjadi narasumber cara Fair 2025. Benar nggak nih teman-teman? Baca sampai akhir ya teman-teman di hari pertama. Benar atau salah nih? Oke, salah ya teman-teman. Karena Kak David itu menjadi narasumber di hari kedua, bukan hari pertama. Coba kita next. Oke, wah ini posisi top 3 berubah ya teman-teman. Tegar dan Nadia masih bertahan, namun Imelda sudah berhasil meraih posisi top 3. Tapi ini selisihnya masih tipis dan masih bisa terkejar ya. Oke, boleh next. Berikut ini termasuk gigih kecuali, ayo teman-teman, yang dengerin tadi prinsip gigih dari Kak David. Pasti bisa jawab nih. Oke. Oke, yang nggak benar ingat selalu tugas-tugas teman-teman. Coba kita next. Oke, top 3 masih sama ya teman-teman dari sebelumnya, yaitu Tegar, Nadia, dan Imelda. Boleh di next.
Menurut Kak David, strategi mempersiapkan diri menghadapi hambatan untuk peragaan adalah dengan tekad. Ayo, tekad atau apa nih teman-teman? Kita lihat siapa yang benar ya. Dan apakah posisinya akan berubah? Jawabannya adalah salah. Karena kalau tadi kalian dengar, eh, bukan tekad ya teman-teman. Coba kita next siapa yang benar-benar mendengarkan. Oke, untuk posisinya masih sama ya, Ketegar, Nadia, dan Imelda dengan posisi yang lumayan jauh. Dan ini akan masuki dua pertanyaan terakhir. Apakah bisa menyalip? Coba kita lihat. Next, Kak. Respon produktif terhadap mager yakni kayak ada empat nih teman-teman. Tidur nyenyak, atau lanjut tidur, atau diskusi pelajaran, atau masih tidur. Ini harusnya mudah ya teman-teman. Kayak yang benar itu diskusi pelajaran. Karena biar produktif kita nggak boleh nih lanjut tidur, harus langsung gerak. Oke, lanjut aja Kak. Oke, posisi top 3 masih sama ya teman-teman. Dan ini kita akan masuki one last question. Lanjut Kak. Terdapat dua cara menemukan talenta, yakni dengan hobi dan kesukaan, keluar zona nyaman, atau coba semua. Benar atau salah nih kira-kira teman-teman? Ini pertanyaan terakhir ya teman-teman. Jadi coba, apakah ada yang bisa menyalip? Oke, jawabannya benar ya. Mayoritasnya sudah benar. Next Kak. Oke, ini dia final top 3 kita. Di posisi ketiga ada Kak Imelda. Lalu di posisi dua ada Kak Nadia dari SMA N1 Tayu. Dan untuk posisi pertama ada siapa nih teman-teman? Oke, ada Kak Tegar ya. Jadi baik, untuk teman-teman top 3 ini, Tegar, Nadia, dan Imelda diharapkan untuk menghubungi admin Caraku melalui Zoom ini ya teman-teman. Bisa di-search aja untuk direct message-nya ke admin, yaitu Kak Mirsatun Hasanah. Oke, terima kasih juga panitia atas gamenya. Seru banget ya teman-teman games tadi. Terbukti nih, udah ada top 3 yang berarti bener-bener ngejelasin, ngedengerin selama 2 hari Caraku Fair ini. Dan aku harap untuk yang 3 menang tadi, jangan lupa untuk menghubungi admin untuk menerima hadiahnya ya teman-teman. Sekarang, sebelum kita menutup acara, kita akan melakukan sesi foto bersama. Di sini aku pengen ngajak teman-teman semuanya untuk on cam terlebih dahulu agar momen ini bisa kita abadikan bersama. Mungkin untuk operator atau tim dokumentasi juga bisa dibantu ya untuk dokumentasinya. Ya teman-teman boleh on cam semua ya. Untuk Kak Nadia, menghubunginya boleh lewat Zoom aja ya Kak. Boleh ke direct message ke admin, yaitu Kak Mir Satun. Atau langsung menghubungi nomor telepon yang sudah ditulis di kolom komentar. Oke, buat teman-teman diharapkan on cam semua ya. Dari tim dokumentasi, apakah sudah ready? Oke, teman-teman yang masih off cam diharapkan untuk on cam ya teman-teman. Untuk sesi foto bersama ini saja. Oke, buat teman-teman yang masih off cam, masih kami tunggu ya teman-teman. Nah, boleh banget teman-teman yang berhalangan, nanti bisa aja kasih react, apa aja boleh. Oke, teman-teman, ini mungkin kita mulai ya sesi dokumentasinya. Untuk teman-teman yang berhalangan untuk on cam, bisa diharapkan memberikan react ya, boleh apa aja tuh. Oke, kita mulai sesi dokumentasinya. 3, 2, 1. Oke, Kak Dista, kira-kira kita ada gayanya nggak nih, Kak? Posenya nih. Apakah mau C? Oke, boleh teman-teman C ya, teman-teman, untuk dokumentasi berikutnya. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah on cam. Tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak pada Kak David, panitia, dan tentunya teman-teman peserta yang sudah aktif berpartisipasi dari awal sampai akhir acara ini.
Semoga apa yang kita dapatkan kemarin dan juga hari ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan di kehidupan kita, terutama untuk teman-teman yang ingin meraih kampus impiannya. Dengan ini, saya Kania mewakili seluruh panitia resmi menutup talkshow Caraku Fair 2025 dan pamit undur diri. Sampai jumpa di Caraku Fair selanjutnya, teman-teman. Dadah! Terima kasih, Kak. Teman-teman jangan lupa ya untuk isi presensi melalui di chat ada linknya. Terima kasih.